sehingga firman ini dilepaskan. Engkau mengalami perubahan pola pikir, engkau mengalami pemulihan di dalam setiap area-area hidupmu yang masih terbelenggu, dan saya nyatakan dengan kebenaran firman itu dibebaskan, itu dilepaskan. Engkau mengalami pembaharuan, engkau mengalami kekuatan, engkau mengalami restorasi saat ini juga. Terima kasih Roh Kudus, ini waktu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman dan menuntut kepada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan menyingkapkan pewahyuan dan membebaskan saudara di dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan dulu. Silakan dulu. Shalom saudara-saudara. Terima kasih buat kehadiran saudara hari ini. Dan saya akan mulai pembahasan firman Tuhan. Temanya ialah korban persembahan yang menjerat. Saya ulangi, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini mengenai korban persembahan yang menjerat. Sejak dari perjanjian lama, saudara-saudara, sampai kepada perjanjian baru, memberikan sebuah persembahan itu adalah sebuah bentuk penghormatan, ya, sebuah bentuk penghormatan dan juga sebuah bentuk penyembahan yang kita tunjukkan atau seseorang tunjukkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga kita tunjukkan kepada seorang raja atau orang yang berotoritas di atas kita. Nah saudaraku, ketika Yesus lahir di kota Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur. Itu adalah kota negara Irak modern saat ini. Orang-orang Majus ini melakukan sebuah perjalanan berhari-hari, dan mereka tibalah di kota Yerusalem. Dan orang-orang Majus berkata, di mana raja orang Yahudi yang saat ini telah lahir? Kami mau datang menyembah dia. Lihat itu. Jadi orang-orang Majus melakukan perjalanan jauh hanya untuk melihat seorang raja. Kemudian mereka sampai ke tempat di mana Yesus lahir, yaitu di kota Bethlehem. Mereka masuk ke dalam satu rumah itu dan mereka menyembahnya. Alkitab mengatakan mereka sujud. Jadi penyembahan itu dalam bentuk fisik mereka sujud. Tetapi seringkali orang-orang datang ke gereja, mereka bukan sujud, tetapi mereka hanya ini, kancing dada. Dan saya mau sampaikan, ini bukanlah sebuah penyembahan. Maaf, maksud saya bukan kancing dada sementara dengan firman, tidak. Tetapi ketika dalam posisi kita worship, ya, dalam posisi worship, ya, dalam posisi menyembah, saya tidak menyarankan saudara menyembah Tuhan dengan kancing dada, ya, dengan tidak sopan. Atau saudara duduk di kursi, saudara angkat kaki satu, kemudian saudara angkat tangan dan saudara mengatakan, Tuhan Engkau kudus, Engkau baik, Engkau besar. Saya mau katakan itu sebuah penghinaan bagi Tuhan. Ketika saudara tidak bersujud dalam bentuk fisik, minimal hatimu sujud di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Majus ini mereka sujud tersungkur di hadapan Yesus. Dan bentuk dari penyembahan yang kedua mereka kerjakan, mereka membuka peti perbendaharaan mereka. Artinya orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, itu bukan orang-orang yang sekikir, itu bukan orang-orang yang pelit. Mereka membuka harta benda mereka dan mereka mempersembahkan emas. Yang kedua adalah kemenyan, dan yang ketiga adalah mur. Mereka melakukan perjalanan cukup jauh, berhari-hari, tidak dijelaskan berapa hari. Kalau saudara mau tahu berapa hari, saudara silakan pergi ke Irak dan saudara jalan kaki atau naik unta ke Yerusalem. Nah itu jaraknya, berhari-hari. Mereka melewati malam, mereka melewati siang. Kemungkinan ada badai kalau terjadi, kalau tidak pun tidak masalah. Mereka meninggalkan, mereka bukan cuma datang sujud menyembah dan membuka perbendaharaan, tetapi
Sejak mereka keluar dari rumah mereka, mereka sudah melakukan penyembahan. Dalam bentuk apa? Penyembahan itu bentuknya korban. Apa yang mereka korbankan? Mereka korban waktu, mereka korban tenaga, mereka korban uang, mereka mengorbankan untuk meninggalkan istri mereka, mereka mengorbankan meninggalkan anak mereka, mereka berkorban tinggalkan keluarga mereka. Tetapi ada banyak orang yang tidak berani ikut Tuhan hanya karena mereka terkekang oleh keluarga. Jadi saya mau sampaikan begini, jemaat Tuhan, jangan sepelekan perjalananmu dari rumah ke gereja. Ya, jangan sepelekan. Waktu saudara datang dari rumah mau menuju ke gereja, sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Saudara harus punya sikap penyembahan yang benar sejak di rumah. Jangan saudara bertengkar dulu baru datang ke gereja. Jangan saudara menggerutu dan mengeluh dulu baru datang ke gereja. Jangan saudara berkata, oh terlalu jauh. Oh saudara berkata, oh capek saya. Oh saudara berkata bla bla bla. Jangan. Karena apa yang kau sampaikan di gereja, apa yang kau nyatakan di dalam ibadahmu, itu penyembahan yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Nah kemudian saya mau mengajak saudara untuk melihat satu peristiwa di dalam Alkitab. Ada sebuah persembahan yang ditolak oleh Tuhan secara langsung. Apa penyebabnya? Dan kita akan bahas 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Samuel 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama. Saya ulang sekali lagi, 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan mulai 3:21. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun kanak-kanak maupun yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Samuel datang membawa pesan secara jelas, secara spesifik, secara langsung dari Tuhan. Bunuh semua orang Amalek, dari raja sampai rakyat, dari laki-laki sampai perempuan, dari dewasa sampai anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Dari semua ternak, semua harus ditumpas. Dengar, pesannya jelas. Jelas ya. Secara spesifik, terstruktur. Dengan penampilan yang sangat percaya diri, Saul pergi mengumpulkan tentara, pergi mengumpulkan rakyat. Mereka berperang melawan orang Amalek. Mereka menang dengan iman, ya. Dengar, dengan iman, dengan kepercayaan diri. Saul pergi berperang dan mereka menang. Coba lihat ayat 13. Ayat 13 dikatakan begini. Ketika Samuel sampai kepada Saul, jadi mereka sudah selesai berperang, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jadi Saul dengan sangat yakin, dia katakan, saya sudah lakukan firman. Dengan sangat percaya diri, dia katakan, saya sudah menyelesaikan perintah Tuhan. Saul di sini, dia tertipu oleh perasaannya sendiri. Dia tertipu oleh pikirannya sendiri. Saul tertipu oleh korban persembahan yang dia lihat. Di sini hati Saul tidak taat kepada Tuhan. Dia membuat dirinya tertipu.
Saul berpikir bahwa dia telah melakukan perintah Tuhan, dia melakukan hal yang terbaik, tetapi dia melakukan pemberontakan. Saudara-saudara, ketidaktaatan selalu bertumbuh bersama dengan yang namanya tipu muslihat. Orang yang tidak taat di dalam hatinya ada tipu muslihat. Dia mungkin tidak menipu orang, tetapi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Samuel berkata begini di ayat selanjutnya itu, ayat 14, kalau memang benar kau sudah melakukan perintah Tuhan, terus bunyi apa itu? Kambing domba dari mana datangnya itu? Samuel berkata seperti itu, saudara. Kalau kau memang sudah berperang dan mengalahkan semua orang Amalek, menumpas semua harta benda dan hewan, itu bunyi apa dan? Apa yang Saul katakan? Dengan sangat mantap dan percaya diri. Saudara lihat ayat ini. Ini menarik, ayat 14. Dikatakan begini, saudara. Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Jadi dia mengakui itu asalnya dari orang Amalek, bukan orang Israel punya. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba. Ada kata menyelamatkan. Jadi seakan-akan mereka ini sudah bekerja keras, mereka sudah berjuang sangat kuat. Makanya muncul di situ dikata mereka menyelamatkan. Mereka menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alam. Lihat itu. Niatnya bagus. Ya, di gereja-gereja saat tidak ada banyak orang sekali, pemimpin, pendeta, jemaat, siapapun yang ada dalam gereja yang mengaku orang percaya, tetapi mereka tertipu oleh pikirannya mereka sendiri. Mereka berkhotbah, mereka memimpin pujian, mereka menaikkan penyembahan, mereka bermain musik, mereka memberi perpuluhan, mereka memberikan persembahan-persembahan yang lain, mereka datang ke gereja dengan sangat rajin. Tapi di saat yang bersamaan mereka berontak dan pemimpin, mereka sulit diatur, mereka keras kepala, mereka hidup dalam berbagai macam hawa nafsu, mereka mengejar kesenangan dunia, mereka mengejar gaya hidup yang glamor, mereka mengejar harta-harta dunia. Dan orang-orang ini berkata sama seperti Saul, saya sudah melakukan firman, saya sudah taat, saya sudah ke gereja kok, saya sudah melayani, saya sudah memimpin pujian, saya beri perpuluhan tiap bulan, saya sudah taat. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh pikiran kita sendiri. Tapi mari kita lihat, ketika Saul berkata, saya sudah taat, saya sudah melakukan firman. Kita lihat apa yang Tuhan jawab atas jawaban dari Saul itu. Kita lihat di ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat, ya. Tuhan menolak persembahan tanpa ketaatan. Saya sama-sama, saya dan saudara memperingati, saya juga peringatkan diriku, hati-hati, jangan kita terjebak dalam rutinitas. Kita jangan terjebak dengan pola saya sudah taat dalam bentuk fisik. Saya sudah main drum, saya sudah main keyboard, saya sudah pimpin pujian, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah datang ke gereja, saya sudah rajin beribadah, saya datang ke komsel, saya datang doa Jumat. Yesus ngomong seperti itu. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti semua perintah. Yesus ngomong seperti itu. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti semua perintah.
Ketaatan bukan untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, tetapi waktu kita mencintai Tuhan, pasti kita akan taat dengan apa yang Tuhan bilang untuk kita lakukan. Waktu Yesus katakan kamu harus mengampuni, maka kita akan mengampuni. Waktu Yesus katakan beri kepada mereka yang membutuhkan, maka kita akan memberi. Waktu Yesus katakan berdoa bagi musuhmu, maka kita akan berdoa berkat atas mereka, bukan kita untuk mengutuk mereka. Jangan sampai saya dan saudara terjebak dengan pola pikir yang mengatakan dengan memberi persembahan uang, dengan kita memberikan waktu dan tenaga kita sudah memberikan persembahan yang terbaik dan berkenan. Tapi saya mau sampaikan, itu belum tentu. Itu belum tentu, saudara. Rajinnya orang datang ke gereja belum tentu itu berkenan. Karena yang ini mengatakan bahwa Tuhan lebih berkenan kepada orang yang mendengar dan orang yang memperhatikan. Tuhan lebih berkenan dengan orang yang mendengar firman dan orang yang memperhatikan firman. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kau berubah oleh pembaruan budi, supaya kau tidak terjebak dengan persembahanmu, kau tidak terjebak dengan rutinitasmu. Maka kau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Berkenan. Tuhan berkenan dengan orang yang dengar firman dan orang yang memperhatikan firman. Kita tidak dapat mendengar dan memperhatikan apa yang tidak kita suka. Saya ulang, saudara tidak dapat mendengar dan memperhatikan apa yang saudara tidak suka. Waktu saudara tidak suka dengan orang, maka saudara tidak akan dengar apa yang disampaikan. Betul toh? Waktu saudara tidak suka dengan seseorang, maka saudara tidak suka akan berbicara dengan dia. Waktu saudara tidak suka dengan orang sekalipun bertemu dan berbicara, saudara tidak akan mau memperhatikan dia. Mengapa? Karena saudara tidak suka. Jadi untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, saudara dan saya harus masuk di level suka dengan firman. Ini yang dicatat dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua. Yang kesukaannya ialah firman, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat berhasil. Dan untuk dapat sampai di level suka dengan firman, saudara dengarkan, harus sengaja baca Alkitab. Saudara harus sengaja merenungkan firman. Dengar, saya pakai kata sengaja. Artinya saudara sudah setting di dalam pikiranmu harus baca. Saudara baca firman, saudara renungkan firman, sampai saudara mengalami perjumpaan dengan firman, sampai saudara mengalami kuasa dengan firman. Saudaraku, orang baru pertama ketemu, ya saya tidak pakai yang namanya apa ya istilahnya, cinta pandangan pertama, bukan. Tetapi ini orang yang mungkin berteman. Ya, habisnya, calon suamimu itu kan teman SD-mu yang lalu, kan begitu lah. Ikut pacaran dengan teman SMP-mu dulu. Ya, kita hanya bisa suka dengan orang waktu kita sengaja baku bawa dengan dia. Tapi itu pertama belum namanya suka. Tapi karena sengaja terus, baku bawa terus, timbul yang namanya cinta. Waktu saudara terus baca firman, renungkan firman, baca firman, maka saudara dengan sengaja akan mencintai firman. Saudara tidak akan pernah dengar dan memperhatikan apa yang saudara tidak suka. Makanya saudara sengaja ketemu dengan firman itu. Saudara sengaja ambil Alkitab di dalam mejamu, di atas mejamu, di dalam lemarimu, bawa di mejamu, baca sampai saudara mengalami kuasa firman. Mendengar dan memperhatikan artinya saudara memberikan semua perhatianmu, fokusmu kepada firman. Begitu saudara mendengar, saudara memperhatikan firman, maka perintah firman yang kita lakukan dengan ketepatan. Saul melakukan firman Tuhan, makanya dia katakan, saya sudah melakukan perintah Tuhan. Benar dia lakukan, tapi tidak tepat.
Tidak tepat. Dia pergi berperang melawan orang Amalek. Dia berhasil mengalahkan orang Amalek, tapi tidak tepat. Dia tidak bunuh Raja Agag dan dia tidak binasakan semua hewan. Waktu kita taat, kita tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahkan apa yang Tuhan katakan. Mendengar dan memperhatikan firman, kita melakukan perintah Tuhan dengan pewahyuan yang terbuka. Itu dia. Itu dikatakan oleh Catherine Crick. Ada banyak orang taat, ada banyak orang memberikan persembahan tapi tanpa pewahyuan. Kenapa tidak ada pewahyuan? Karena tidak taat. Memberi persembahan dengan pewahyuan, kita memberi bukan karena ada kotak persembahan yang sudah diletakkan di depan altar gereja. Makanya kita datang memberi persembahan. Kita memberi diri untuk melayani bukan karena salah satu posisi di dalam gereja, tim present worship atau satu posisi leader di dalam gereja itu kosong. Bukan. Itu bukan memberi dan melayani dengan pewahyuan. Kita memberi persembahan, kita memberi itu karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita tahu identitas kita di dalam Yesus. Waktu kita memberi dengan pewahyuan, kita memberi karena kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi dengan kita. Makanya kita memberi. Saya mau sampaikan kepada saudara dan juga saya, waktu saudara memberi dalam bentuk uang, dengarkan, itu bukan uang kita. Itu Yesus punya. Dia yang memberi kita pekerjaan. Dia yang memberikan kita gaji lewat tempat di mana kita bekerja. Waktu kita memberi waktu kita berdoa, kita memberi waktu untuk melayani, itu bukan waktumu. Itu waktunya Tuhan. Tuhan yang kasih kau waktu untuk kau bisa belajar, untuk kau bisa bekerja, untuk kau bisa berdoa, untuk kau bisa melayani. Waktu itu Tuhan yang kasih. Waktu kita bangun tidur dan bernafas, itu nafas yang dari Tuhan, bukan kita punya. Jadi waktu saudara memberi dengan sebuah pewahyuan, saudara mengerti, saya mengerti, apa yang kita beri itu pun berasal dari Tuhan, bukan kita punya. Kalau kita memahami bahwa apa yang kita beri adalah kita punya, maka kita akan mulai pakai kalkulator, menghitung untuk Tuhan. Ini repotnya seperti itu, saudara. Kemudian, usaha yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar, itu tidak mengindikasikan bahwa kita itu sudah taat. Ya. Kerja keras kita untuk gereja, kerja keras kita untuk pelayanan, belum berarti saudara dan saya itu sudah taat. Perhatikan 1 Samuel 15 ayat 24. Ya. Dikatakan begini, saudaraku. Berkata Saul kepada Samuel, ini dia sudah ditegur ini. Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Lihat, wah ini dia mengaku ini. Tetapi, kita kalau sudah ditegur orang, tapi kalau kita masih pakai kata tetapi, kita kalau sudah berdoa dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, tapi kalau masih pakai kata tetapi, lihat apa yang terjadi. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul tahu, ditegur, dia tahu itu salah. Dia salah, tapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Saul melemparkan kesalahan itu kepada rakyat. Karena rakyat mendesak saya kabulkan permintaan. Di sini kita bisa melihat bahwa Saul lebih takut kepada manusia dibandingkan dia takut kepada Tuhan. Tapi begitu kesalahannya ketahuan, maka kesalahan itu dia lemparkan kepada rakyat. Saudara, hati tidak mau bertobat, orang itu tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Dan ini adalah pemberontakan yang sangat menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Saya mau sampaikan, bukan orang yang disesatkan, tapi diri kita sendiri yang tersesat. Kerja keras, memberi lebih banyak,
tidak selalu berarti kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya belajar begini, semakin lama saya berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, semakin saya sibuk, terkadang hanya sedikit yang benar saya lakukan. Dan saya menyadari itu. Saya ulang, semakin banyak saya lakukan kerja untuk Tuhan, semakin sedikit yang saya lakukan itu benar. Karena saya tidak mendengar anakku. Dan kemudian Tuhan mengajarkan tentang Maria dan Marta. Marta terlalu sibuk mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu tidak salah. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan waktu kita pelayan. Waktu kita kerja, kita harus memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Itu sangat baik. Tapi lihat, Marta, dia melewatkan momen yang sangat penting dalam hidupnya. Itu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Apa yang terjadi? Hasilnya apa? Marta capek. Hasilnya apa? Marta marah. Hasilnya apa? Timbul persaingan antara kakak dan beradik. Hasilnya apa? Marta mulai mempersalahkan Maria. Tuhan, dia tidak bantu saya. Saya sibuk di dapur mempersiapkan makanan yang terbaik buat engkau, tapi dia asik-asik duduk. Lihat itu. Dia sibuk, tapi dia tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Sedangkan Maria memilih untuk mendengar dan memperhatikan apa yang Yesus katakan. Kemudian setelah dia selesai mendengar dan kemudian dia bertindak, apa yang terjadi? Dia bertindak dengan sangat anggun dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Dia melayani sesuai dengan ketepatan apa yang Tuhan katakan. Ada banyak orang yang kecewa karena mereka melayani tanpa mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Kenapa pendeta begitu? Kenapa Jumat begitu? Kenapa teman-teman begitu? Kenapa pelayanan tidak maju-maju? Kenapa hanya begini-begini saja? Coba kau dengar dan perhatikan apa yang Tuhan katakan, maka kau akan berhenti berkata seperti itu. Saudara. Apa yang dilakukan oleh Saul? Beberapa puluh tahun telah dilakukan oleh Kain, anak dari Adam. Kain itu sangat mengasihi Tuhan, sama seperti Habel. Dia memulai melayani Tuhan dengan semangat, sangat antusias. Kain itu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama seperti Habel. Kain mempersembahkan yang terbaik, tetapi Kain tidak mendengar arahan Tuhan. Kain dan Habel dididik oleh orang tua mereka, Adam dan Hawa, bahwa untuk mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan dibutuhkan yang namanya anak domba atau lembu atau sapi dan lemak-lemak yang terbaik. Mereka tahu aturan ini, mereka tahu arahan ini. Tetapi begitu mereka mau mempersembahkan korban, Kain mencoba menyenangkan Tuhan dengan caranya sendiri. Dengar, Kain menyenangkan Tuhan dengan caranya sendiri. Dia keluar dari jalurnya Tuhan. Apa hasilnya? Persembahan Kain ditolak. Apa hasilnya? Kain mulai marah dengan Habel. Apa hasilnya? Kain mulai bunuh adiknya. Tapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah berbicara kepada Kain. Dan Tuhan memberikan kepada Kain kesempatan untuk bertobat. Kain, kenapa mukamu marah? Kenapa kau jengkel dengan adikmu? Kenapa kau marah persembahanmu saya tolak? Tidak bisa kamu berseri-seri melihat adikmu. Sebentar lagi kau akan bunuh adikmu. Apa Kain katakan? Tidak mungkin dia adik saya. Tidak mungkin saya bunuh. Saya mencintai dia. Tapi apa yang terjadi? Dosa sudah mengintip. Waktu Kain tidak taat, dosa menguasai dia. Dia bunuh adiknya. Waktu saudara tidak taat, saudara bisa memberontak dengan pemimpin. Waktu saudara tidak taat dengan Tuhan, maka saudara bisa mengkhianati saudaramu sendiri. Saudara bisa mengkhianati teman pelayananmu sendiri. Waktu saudara tidak taat, saudara akan keluar dari gereja. Tuhan itu menginginkan ketaatan kita, bukan korban persembahan. Kita melihat orang-orang seperti Saul dan Kain ini ada di sekitar kita, saudara. Mereka melayani Tuhan. Mereka mulai dengan hati yang murni. Mereka mulai dengan motivasi yang sangat terbaik. Tetapi kesalahan mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang salah.
Mereka tidak bergantung dengan Tuhan. Mereka memulai dengan sangat baik. Boleh tanya, apa motivasi memulai ini? Oh, pokoknya saya mau menyenangkan Tuhan. Kau mau cari uang? Tidak. Pokoknya hidup dan matiku untuk Tuhan. Wah, itu indah sekali kata-kata itu. Tapi dalam perjalanannya, karena mereka tidak taat dengan Tuhan, mereka tidak bergantung dengan Tuhan, mereka jadi sama seperti Saul dan Kain. Mereka melakukan kehendak mereka sendiri, mengatasnamakan Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, Alkitab mencatat ya. Kalau saudara baca seluruh ayat pasal 15 ini, ketika Saul ditegur oleh Samuel, Samuel mulai berbicara tentang masa lalu Saul. Saul, bukankah Tuhan yang mengambilmu dari antara orang-orang Benyamin? Kau paling lemah. Dulu kau sangat rendah hati. Kau tidak penuh dengan kecurigaan. Kau anak yang penurut. Kata Samuel seperti itu. Tapi kenapa tiba-tiba hatimu berubah? Kenapa tiba-tiba kau tidak mau lagi dengar suara Tuhan? Kenapa tiba-tiba kau menyimpang dari kebenaran Tuhan? Sejak kapan hikmatmu bisa melebihi hikmatnya Tuhan? Sejak kapan pilihanmu bisa menjadi pilihannya Tuhan? Di mana roh kerendahan hati itu? Di mana roh penurut itu? Di mana roh lemah lembut itu? Saul itu orang yang rendah hati, saudara. Makanya waktu dia dipilih Tuhan, dia berkata kepada Samuel, siapakah saya? Saya dari 12 suku Israel, saya suku paling terkecil. Dan di antara kaum Benyamin, saya yang paling lemah. Wah, itu rendah hati, saudara. Tapi dengar, tiba-tiba jabatan mengubah hidupnya. Jabatan mengubah hatinya. Uang mengubah prioritasnya. Pelayanan mengubah hatinya. Saudara-saudaraku, jangan biarkan persembahan menjerat hati. Jangan biarkan uang, jabatan, pelayanan mengubah hatimu yang taat pada waktu itu menjadi tidak taat. Dan jangan biarkan pertimbangan seorang manusia membuat saudara mempertimbangkan ketaatan kepada Tuhan. Dulu orang itu sangat rajin ke gereja. Dulu orang itu sangat rajin berdoa sama Tuhan. Dulu orang itu suka sekali menjerit dengan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Bagaimana saya harus bisa menyenangkan hidupmu? Tuhan bagaimana saya harus taat? Tuhan bagaimana begitu? Begitu diberkati hilang semua. Dengar, jabatan bisa mengubah hati kita. Uang bisa mengubah hati kita. Pelayanan bisa mengubah hidup kita. Bukan mengubah hidup jadi baik, bisa jadi tidak baik, saudara. Tapi saya mau sampaikan begini. Untuk saudara, peringatan juga buat saya. Biar apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan, itu sebenarnya dan harus membuat kita semakin taat sama Tuhan. Semakin kita dengar dan memperhatikan arahan Tuhan. Karena korban persembahanmu itu akan menjadi manis di hadapan Tuhan ketika saudara itu taat. Ketaatanmu membuat saudara dan saya itu terbebas dari jerat iblis. Ketaatan kita membuat kita seia, sekata, seirama dengan firman. Wah, ini keren sekali. Ketaatan itu membebaskan kita dari segala perbuatan. Coba perhatikan, saya tutup dengan ayat ini. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat 25. Kita akan baca bersama, saudara-saudara. Galatia pasal 5 ayat 25. Kita mulai 3:21. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tidak cukup saya dan saudara menjadi orang Kristen, kita harus menerima Roh Kudus. Tapi dengarkan ini, tidak cukup saudara terima Roh Kudus, saudara harus dipimpin hidupmu oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan seperti ini. Jadi tolong kau jalan lurus ke sana, ke kiri sedikit, ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Dia berhenti, dia maju. Bukan seperti itu. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maju sini, maju tulang. Ini saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pegang tangan dan kau berjalan sama-sama dengan Roh Kudus. Jangan kau kasih tinggal dia. Roh Kudus bawa kau lurus, kau pikir belok ke sana. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Tidak cukup kita berbahasa roh, tidak cukup kita rajin beribadah. Karena ada banyak orang datang ke gereja tapi pikirannya di luar gereja.
Hidup dipimpin oleh Roh artinya Dia yang pegang kaki kita, pegang tangan kita, kita jalan sama-sama dengan Dia. Roh Kudus itu bukan menggerakkan kiri, kanan. Pastor ini awas. Ada mobil di depan. Kayak tadi kita belajar di mobil. Itu mengarahkan saudara. Itu mengarahkan. Roh Kudus bukan mengarahkan, Roh Kudus memimpin. Kalau mengarahkan kan bisa tak tinggal yang mengarahkan. Saya so pastir, tangannya dia siap-siap di persnya nih. Di semua goyang. Itu cuma mengarahkan. Jadi malam ini saudara, ya dengar ini, dengar. Tinggal 1 minggu, tahun ini berakhir. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu masuk ke tahun yang baru. Supaya, kenapa? Saya dan saudara tidak mengulangi kesalahan yang ada di tahun 2025 ini. Supaya kita tidak berputar di siklus yang sama. Dulu cinta uang, tahun 2026 tambah cinta uang. Dulu malas ke gereja, tambah malas ke gereja. Dulu malas memberi, tambah malas.